Apakah kamu memilih siapa yang akan kamu kasihi? Ataukah kamu mengasihi secara naluriah tanpa memilih? Hari yang diberkati saudara-saudari terkasih. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santo Damien dari Malakai, yang lahir dengan nama Joseph de Fuster, adalah seorang imam misionaris asal Belgia yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani orang-orang penderita kusta di koloni karantina Kalaupapa, Malakai, Hawaii. Ketika diutus untuk melayani para penderita kusta, Damien memilih untuk tidak tinggal sebagai sekadar pengunjung. Sejak tahun 1873 hingga wafatnya pada tahun 1889, ia hidup bersama mereka, makan bersama mereka, menyentuh luka-luka mereka, dan menganggap mereka sebagai keluarga. Perlahan, ia berhenti menyebut mereka sebagai mereka dan mulai menyebut kita. Kasih Damien diwujudkan melalui kehadiran, bukan jarak. Ia merangkul risiko tertular sebagai bagian dari kasih yang sejati, hidup di tengah mereka yang terbuang, memberikan perawatan ruhani dan jasmani, dan akhirnya tertular penyakit itu sendiri. Ia kemudian dikanonisasi sebagai santo karena pelayanan heroiknya. Dalam Injil hari ini, Lukas bab 5 ayat 12-16, Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta, suatu kondisi yang membuatnya tidak tersentuh secara religius, sosial, dan emosional. Para penderita kusta ditakuti dan dijauhi. Mereka ditentukan oleh penyakit mereka, bukan oleh kemanusiaannya. Ketika orang itu berlutut di hadapan Yesus dan memohon, "Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Yesus menanggapi dengan cara yang menentang ketakutan dan kebiasaan. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh dia. Dengan sentuhan itu, Yesus memulihkan lebih dari sekadar kesehatan fisik. Ia memulihkan martabat, rasa memiliki, dan harapan. Sentuhan Yesus menyingkapkan hati Tuhan. Kasih tidak berhati-hati atau menjaga jarak. Kasih bersedia melintasi batas. Yesus tidak melindungi kekudusannya dengan menghindari penderitaan. Sebaliknya, kekudusannya menyembuhkan apapun yang disentuhnya. Belas kasih bergerak mendekati penderitaan, bukan menjauhinya. Peristiwa Injil ini menemukan gaung yang hidup dalam kehidupan Santo Damien dari Malakai. Semangat yang sama juga tampak kuat selama pandemi COVID-19, ketika banyak dokter pekerja medis, perawat, asisten, perawat lansia, dan staf pendukung memilih untuk mendekati bahaya daripada menjauh darinya. Saat banyak orang mengisolasi diri di rumah, mereka justru masuk ke rumah sakit yang penuh ketakutan, kelelahan, dan ketidakpastian. Mereka menyentuh orang sakit ketika sentuhan menjadi berbahaya, menggenggam tangan ketika keluarga tidak bisa hadir, dan memberikan penghiburan di saat-saat kesepian dan kematian. Banyak dari mereka membayar harga yang mahal, mengorbankan kesehatan, ketenangan, bahkan nyawa mereka. Seperti Yesus dan seperti Santo Damien, para tenaga medis ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih bukan sekadar perasaan, melainkan tindakan. Mereka mengingatkan kita bahwa belas kasih seringkali menuntut keberanian, pengorbanan, dan pemberian diri. Sentuhan mereka bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga kehadiran manusiawi di masa kesepian yang mendalam. Saudara-saudari, Injil hari ini mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Siapakah yang kita hindari? Siapakah orang-orang tak tersentuh dalam hidup kita? Mereka yang kita jaga jaraknya karena takut, penghakiman, ketidaknyamanan, atau kerepotan. Kita mungkin tidak semua dipanggil untuk pengorbanan heroik sampai mati. Tetapi kita semua dipanggil untuk kedekatan seperti Kristus. Untuk mendengarkan, hadir, peduli, dan mengasihi. Bahkan ketika itu menuntut pengorbanan dari kita. Dalam menyentuh orang kusta, Yesus menunjukkan wajah belas kasih ilahi. Dalam diri Santo Damien dan para tenaga medis serta pekerja kesehatan di zaman kita, kita melihat belas kasih itu menjadi nyata kembali.
Ketika kita memilih untuk mengasihi melampaui rasa takut dan mendekat kepada mereka yang menderita, kita menyebarkan sentuhan penyembuhan Kristus ke dalam dunia. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas, yang melampaui segala pengertian. Bantulah kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi tanpa rasa takut, tanpa batas, dan tanpa syarat. Lunakkanlah hati kami terhadap mereka yang cenderung kami hindari. Bukalah tangan kami untuk melayani sesama, dan anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk mendekat. Ketika kasih terasa sulit, semoga kata-kata, tindakan, dan kehadiran kami mencerminkan belas kasih-Mu, sehingga melalui kami, orang lain dapat mengalami sentuhan penyembuhan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, saudara-saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.